Saya Kepala Desa Cikarawang. Saya ingin mengklarifikasi karena saya punya hak jawab untuk mengklarifikasi masalah program PTXL yang ada di Desa Cikarawang, yaitu PTXL tahun 2024. Pada tahun 2024 kita disodorkan untuk mengikuti program PTXL dari BPN Kabupaten Bogor. Saya menerima program tersebut dan alhamdulillah waktu itu kita diberi kuota oleh BPN itu kurang lebih 1000 bidang. Dan alhamdulillah 1000 bidang itu kita sudah disiapkan oleh aparat-aparat yang ada di bawah. Kemudian sebelum kita melaksanakan program PTXL ini, tentunya kami beserta aparat pemerintahan Desa Cikarawang dan Forkominjam dan stakeholder di kecamatan, kita undang semua, RT, ketua RT, ketua RW, LPM, BPD, Babinsa, Babinmas, dan pihak kecamatan beserta BPN, kita hadir dalam rangka sosialisasi mengenai program PTXL di Desa Cikarawang. Pak, terkait SKB 3 Menteri, Pak. Ya, menurut SKB 3 Menteri bahwa pembuatan sertifikat PTXL itu pembiayaannya hanya Rp150.000. Itu betul sekali karena itu memang ada juklak-juklisnya dari pemerintah, dari kementerian. Akan tetapi sebelum kami melaksanakan program PTXL ini, kami bermusyawarah dulu. Kami bermusyawarah desa, yaitu meliputi semua unsur. Tadi udah LPM, BPD, Babinsa, Babinmas, ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat, bahwa di kita ini mau mengadakan PTXL. Berhubung di wilayah kami itu kebanyakan belum mempunyai alas hak yang memperkuat si pemilik tersebut. Makanya kami di sini perlu untuk memusyawarahkan mengenai pembiayaan dan persyaratan-persyaratan PTXL tersebut. Bagi yang sudah lengkap persyaratan untuk PTXL, salah satunya dia harus punya apakah itu segel, apakah itu akte, kemudian 3 serangkai dan SPPT, itu cukup membayar Rp150.000. Akan tetapi kebanyakan warga kami ini belum mempunyai alas hak. Kenapa kami buatkan alas hak? Karena kami tidak mau di antara keluarga ahli waris itu nantinya ada permasalahan di kemudian hari. Makanya kami sepakat dengan ketua RW dan ketua RT, kami bersepakati bahwa di luar yang Rp150.000 itu ketika persyaratannya belum lengkap, maka dikenakannya biaya operasional. Biaya operasional kami juga biaya tersebut atas dasar yaitu Perdes. Atas dasar Perdes. Kami buat Perdes itu tahun 2023. Yang mana pembuatan segel alas haknya itu 1.500.000. Berhubung sekarang ada program, kami juga ingin membantu ke masyarakat. Jadi kami tidak ditargetkan 1.500.000, akan tetapi kami ini hanya Rp300.000 satu segel, gitu. Hanya Rp300.000 satu segel. Kami karena butuh materai dan sebagainya, tantangan PRT, PRW dan sebagainya. Jadi kenakan ini hanya Rp300.000. Nah, di pemberitaan bahwa kami ini katanya pungutan liar atau pungli, Nah, di sini kami ini tidak semerta-merta membuatkan anggaran, ada yang 450.000, ada yang 600.000, ada yang 750.000, ada yang 1 juta lebih. Itu betul karena kita punya dasar, gitu. Kita punya dasar yaitu kita musyawarah dulu. Yang saya tadi katakan bahwa rincian, misalkan si pemohon itu dia tidak punya alas hak sama sekali, maka kami dikenakan yang pertama bikin alas hak yaitu segel. Itu biayanya Rp300.000. Nah, kemudian kami buatkan 3 serangkai. Apa itu 3 serangkai? Yang pertama letter C,
buku induk. Yang kedua, riwayat tanah dari mana asal-usulnya. Yang ketiga, tidak sengketa. 300 sama 300 itu 600. Ditambah KTXS 150. Berarti itu hanya 750. Ketika ada biaya yang 1.050.000, itu ada balik nama yang namanya SPPT. Seperti ini. Ada yang namanya SPPT. Jadi kami perlu dibersihkan. Jadi nama yang lama itu akan dikembalikan ke nama yang pemohon yang baru yang termasuk di sertifikat. Jadi SPPT itu sesuai dengan ada yang di sertifikat. Jadi harganya 1.050.000. Itu dari kami. Jadi kami juga ini juga atas dasar semuanya juga musyawarah ada di sini. Kita ada berita acara musyawarah program PTXL, kemudian ada musyawarah penyuluhan program PTXL, kemudian kami juga ada perdes mengenai biaya, segel dan sebagainya. Pak, itu kan mengacu kepada Perdes segel. Artinya seharusnya warga masyarakat itu terbantu dong Pak, bukan menjadi isu pungutan liar. Ya, Jelaskan Pak. Secara reguler, segel kami ini satu pemohon itu 1,5 juta. Di sini saya menganggarkan hanya Rp300.000. Itu sudah mengurangi sudah berapa? 1.200.000 saya kurangin. Itu hanya 300 Pak, hanya 300 untuk pembuatan segel. Kemudian yang 300 lagi apa? Itu tiga serangkai. 3 serangkai itu 300. Meliputi apa? Letter C, riwayat tanah, tidak sengketa. Itu saja. Artinya masyarakat harusnya terbantu ya Pak. Saya yakin sebagian masyarakat tidak keberatan dengan yang diajukan dari pihak desa. Tidak keberatan. Karena sudah ada musdes. Kami sampaikan ke Pak RT, ke Pak RT, ke Pak RW, dan disampaikanlah ke masyarakat. Emang betul, ada beberapa RT atau RW yang mungkin dia penangkapannya kurang paham dan tidak menjelaskan kepada masyarakat yang sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Akan tetapi, ketika ada warga yang datang ke kami, khususnya ke saya, kepala desa, udah saya klarifikasi. Ini masyarakat garis besarnya, pada garis besarnya masyarakat itu tidak menuntut dan masyarakat itu tidak apa-apa karena biaya ini kita ada dasarnya musyawarah desa. Terkait pemberitaan ada keluhan dari warga masyarakat itu seperti apa respon dari Pak Kades sendiri? Ya, kita masing-masing punya hak, media juga punya hak untuk mencari informasi, ya. Kemudian saya juga punya hak jawab selaku kepala desa, gitu kan. Nah di sini saya juga pemberitaan tersebut gitu. Menurut saya pemberitaan yang kurang seimbang karena ke saya belum ada konfirmasi gitu. Jadi hanya satu pihak saja. Kalau kita kuota mentahan dari BPN kita itu 1.000 bidang, akan tetapi yang sudah selesai itu kita udah fix selesai 100% itu 400 bidang. Jadi sampai saat ini pun kami masih mengerjakan, masih proses. Ada masyarakat yang katanya menanyakan sampai di mana progres mengenai sertifikat PTSL. Sampai saat ini pun kami masih mengerjakan, kami lagi proses. Harapan saya ya semua media gitu ya. Kalau emang kita pengen klarifikasi, pengen mencari informasi, kita cari yang lengkap sumbernya, yang jelas dan yang bisa dipertanggungjawabkan.